Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 20, ayat 1 sampai ayat 7, yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, masih ada banyak orang percaya atau orang Kristen yang belum memahami apakah itu pengurapan. Bahkan mungkin ada yang belum pernah mendengarkan tentang urapan. Apakah urapan itu? Urapan adalah suatu kuasa yang datang dari Tuhan, dan kuasa itu diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Dalam perjanjian lama, pengurapan hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja. Namun Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan pengurapan kepada semua orang. Pada saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji bahwa Bapa akan memberikan kuasa Roh Kudus atas semua orang percaya. Kita tidak boleh menolak kuasa yang datang dari Tuhan, sebab kuasa itu ada untuk menolong dan menuntun kita pada jalan kebenaran. Memang dengan mata jasmani kita tidak dapat melihat kuasa Roh Kudus, sama seperti angin yang tidak dapat kita lihat keberadaannya, tapi kita dapat merasakannya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus bukan saja terjadi pada saat hari Pentakosta, ketika para murid berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Tetapi peristiwa itu masih terjadi sampai sekarang. Roh Kudus masih bekerja mengurapi orang-orang percaya. Apa pentingnya pengurapan bagi orang percaya? Perjalanan hidup di dunia ini tidaklah mudah. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita pahami. Roh Kudus datang dan memenuhi setiap kita, bukan saja untuk memberikan kedamaian dan penghiburan, namun kuasa itu memampukan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, membersihkan diri kita
dan juga menolong kita. Kita harus hidup dalam pengurapan itu. Seseorang yang dapat hidup dalam pengurapan adalah seseorang yang membuat pengurapan itu tetap ada di dalamnya. Bagaimana caranya pengurapan tetap ada di dalam kita? Pertama, haus akan kepenuhan Roh Kudus. Kedua, haus untuk belajar firman Tuhan. Seperti Daud yang adalah seorang yang sangat menyukai firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Ini rahasia untuk kita tetap di dalam pengurapan Tuhan. Jika kita hidup di dalam pengurapan Tuhan, pasti Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengurapan bukan hanya tentang perasaan rohani atau pengalaman supranatural yang sesaat, melainkan tentang persekutuan yang terus-menerus dengan Allah dalam ketaatan dan kerendahan hati. Ketika seseorang berjalan dalam pengurapan Roh Kudus, maka segala aspek hidupnya akan dikuasai oleh kehendak Tuhan. Ia tidak akan mudah goyah dalam menghadapi pencobaan, tidak mudah jatuh dalam jerat iblis, dan tidak mudah putus asa ketika badai datang silih berganti. Hal ini bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pengurapan Tuhan bekerja dari dalam dirinya, memberikan hikmat, keberanian, dan keteguhan hati. Bahkan ketika lingkungan di sekelilingnya tidak mendukung, bahkan ketika dunia tidak mengenal atau menerima dia, orang yang diurapi Tuhan akan tetap berdiri teguh dan memancarkan terang Kristus. Pengurapan menjadikan seseorang alat kerajaan sorga yang penuh kuasa. Ia bukan hanya menjalani hidup biasa, tapi hidupnya menjadi penuh arti karena setiap langkahnya diarahkan oleh tangan Tuhan sendiri. Ia dipakai Tuhan bukan karena hebat, tetapi karena ia bersedia dibentuk, dimurnikan, dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Namun kita harus sadar bahwa pengurapan bukanlah sesuatu yang otomatis menetap dalam hidup kita tanpa usaha dan komitmen pribadi. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita agar pengurapan itu tidak menjadi pudar, sama seperti pelita yang harus terus diisi dengan minyak agar tetap menyala. Demikian juga hidup kita harus terus dipenuhi oleh firman Tuhan, doa, dan persekutuan dengan Allah, agar nyala Roh Kudus tetap hidup dalam batin kita. Kehidupan yang sembrono, kompromi terhadap dosa, dan ketidaktaatan akan membuat pengurapan Tuhan menjauh. Ingatlah bagaimana Saul yang dahulu diurapi menjadi raja, akhirnya kehilangan pengurapan itu karena pemberontakannya terhadap firman Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa pengurapan bukanlah hak milik yang tak tergoyahkan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan hidup yang takut akan Tuhan. Jika kita setia, maka kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita, dan kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang seperti yang dijanjikan dalam Mazmur pasal 20 ayat 7. Tuhan sendiri akan turun tangan menjawab seruan kita dan mengangkat hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas janji-Mu yang begitu indah tentang pengurapan dan kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami untuk hidup dalam haus dan lapar akan hadirat-Mu setiap hari. Memelihara nyala api roh-Mu dalam hati kami, dan setia berjalan dalam ketaatan kepada firman-Mu. Jangan biarkan kami kehilangan pengurapan karena kelalaian dan dosa, tetapi tuntun kami untuk hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Kami rindu menjadi alat-Mu yang kudus, dipenuhi kuasa-Mu, dan mengalami kemenangan yang nyata dalam setiap tantangan hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini Tuhan, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya ya Tuhan, dalam berkat perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.